البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-haditsul rabi' bab baru ya. Al-babul ishrun. Bab yang ke-20, al-istinja'u bil hijarah. Membuang najis, menghilangkan najis dengan bebatuan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab ini untuk membantah sebagian orang yang mengatakan bahwasanya istinja tidak sah kecuali dengan air. Kalau dengan batu tidak sah katanya. Dengan air yang sah, dengan batu tidak sah. Nah, ini tentunya salah karena dalil banyak sekali menunjukkan boleh istinja dengan apa? Batu, dengan yang bukan air. Nah, sekarang udah biasa kan, mungkin dengan tisu orang-orang dan sebagainya. Katanya untuk jimat air, untuk apa. Intinya masalah sah-sah. Yang penting sudah berusaha. Baik. Kita masuk saja ke hadisnya. Al-haditsul khamis wal khamsun ba'dal mi'ah, 155. Qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad al-Makki. Qala haddatsana Amr ibnu Yahya bin Sa'id bin Amr al-Makki. An jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal ittaba'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatih. Saya pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau keluar untuk hajatnya, untuk buang hajat. Fakana la yaltafit. Beliau tidak menoleh pada waktu itu. Betul-betul sekedar apa? Menghala ke depan jalannya itu, wajahnya. Fadanautu min. Kemudian saya mendekat kepada beliau. Faqal, apa ini? Ibghini ahjaran astaghfidu biha. Carikan untuk saya bebatuan agar saya bebersih dengan bebatuan tadi. Memotong najis dengan bebatuan tadi. Au nahwah, atau kalimat yang seperti itu. Wala ta'tini bi'azm wala raus. Dan jangan engkau mendatangkan kepadaku tulang ataupun kotoran hewan. Fa'ataituhu bi'ahjar. Maka kemudian saya mendatangi beliau dengan bebatuan. Bitorofi siyabi, dengan ujung pakaian saya. Kalau dengan tangan mungkin tak cukup, ya sudah pakai, diletakkan dalam baju. Fawadatuha ila jambih. Kemudian saya meletakkan bebatuan tadi ke samping beliau. Wa a'radtu an, dan saya berpaling darinya. Falamma qada atba'ahu bihin. Tatkala beliau selesai buang hajat, beliau mengikutinya dengan bebatuan tadi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari guru yang tidak banyak periwayatannya dalam sahih ini, Ahmad bin Muhammad al-Makki. Beliau adalah Abul Walid al-Makki, siqah Abul Walid Ahmad bin Muhammad. Qala haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr al-Makki. Beliau ini siapa kunyahnya itu ya? Abu Umayyah. Ya, beliau Abu Umayyah. Beliau sendiri memang dari apa? Dari Bani Umayyah al-Umawi. Datuk-datuk yang atas itu termasuk apa? Komandan perang dari Bani Umayyah. Beliau ini Abu Umayyah. Baik. Meriwayatkan dari datuknya. Datuknya berarti siapa ini? Sa'id bin Amr al-Makki, siqah. Dua-duanya siqah tadi ya. Datuk dan cucu. Sementara ayah dari datuk berarti siapa? Amr ini komandernya itu yang termasuk komander terkenal dari Bani Umayyah. Tapi ya ma'ruf, Bani Umayyah mencampurkan antara kebaikan dan keburukan, antara keganasan dan kasih sayang, intinya bercampur-campur. Cuma yang ini adalah para rawi hadis, bukan tokoh-tokoh politik istilahnya. Datuknya tadi siapa berarti? Sa'id bin Amr, yang rawi hadis ini, dan beliau adalah Abu Utsman al-Makki, siqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ruf, Abdurrahman bin Shahr ad-Dausi al-Yamani. Qal ittaba'tun nabiyya, saya pernah mengikuti Nabi
Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bolehnya rakyat itu mengikuti pemimpinnya tanpa diminta, karena dohir hadisnya menunjukkan Nabi tidak minta, tahu-tahu Abu Hurairah ikut. Baik, karena apa? Boleh jadi ada keperluan untuk dikawal atau dibantu ini dan itu dan sebagainya untuk melayani. Wa kharaja li hajatih, beliau keluar untuk hajatnya. Boleh jadi ini di sebagian rumah Nabi yang belum ada tempat buang hajat, tidak seperti rumah Hafsah. Baik. Kalau kita lihat memang keluarga Hafsah, keluarganya Umar ibn Khattab ini istilahnya apa? Dari beberapa sisi itu dukungannya besar. Dari sisi apa itu? Yaitu ada bilik air sendiri, bilik buang hajat di dalam rumah, dan juga bantuan dari kabilah mereka, bantuan berupa madu yang kualitasnya bagus-bagus, yang terkadang istri Nabi yang lain tidak mendapatkan yang seperti itu. Ya, lain-lain ya, keuangan lain-lain, tak masalah. Fakana layal tafid, beliau waktu itu tidak menoleh, mungkin ingin bersegera maka tak perlu menoleh kanan menoleh kiri, langsung ke depan. Disebutkan oleh Al-Hafidz dalam riwayat yang lain, saya mengikuti beliau, kemudian beliau merasa ada orang dan beliau tanya, man hadza, siapa ini? Menunjukkan apa? Nabi tak tahu perkara gaib kecuali kalau Allah yang membagi tahu. Maka saya mengatakan Abu Hurairah. Nah, setelah memperkenalkan diri, jangan mengatakan saya, sebutkan namanya siapa atau kunyahnya yang memang dikenal. Bukan sekedar siapa itu, saya siapa? Ya saya, tak boleh. Bagi tahu secara jelas. Fadanautu min, kemudian saya mendekat kepada beliau. Qal ibghini ahjaro, carikan untuk saya bebatuan. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan boleh seorang pemimpin itu walaupun awalnya dia tidak minta untuk didatangi dan dilayani, tapi tatkala dia sudah tahu ini ada rakyat atau ada pengikut yang sengaja sudah siap untuk melayani, ya boleh. Bukan karena memanfaatkan status kemudian menyusahkan rakyat, bukan itu. Tetapi dilihat ini, tadi Nabi sudah keluar sendirian, tidak kemudian campaign ini saya nak keluar jalan-jalan, siapa nak ikut membantu, bukan. Nabi tak campaign apa-apa, tidak mengumumkan, bahkan beliau keluar sendiri. Namun tatkala beliau tahu ada sahabatnya yang memang siap membantu, maka tidak dikecewakan, maka dihargai niat baiknya tadi. Maka apa? Nabi pun minta, ya sudah, memang dia sudah menyediakan diri, kita beri dia tugas sekaligus jadi ilmu untuk dia nantinya. Carikan untuk saya bebatuan, astangfidu biha, yang dengan itu saya membuang najis. Au nahwah, atau kalimat yang seperti itu. Berarti apa? Ini ada keraguan dari sebagian rawi. Telah dikatakan oleh Al-Allamah Zakaria Al-Ansari rahimahullah di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, tajuknya Minhatul Bari. Dalam hadis yang seperti ini, Zakaria Al-Ansari mengatakan ini menunjukkan boleh seseorang meriwayatkan hadis yang dia masih ragu tetapi dia jelaskan, yaitu atau yang seperti ini. Ini keraguan tapi dia masih mampu memperkirakan dohirnya lafadznya begini, sambil diterangkan atau kurang lebihnya. Tapi kalau ragu sangat ya jangan. Kemudian wala ta'tini bi'adham, jelas tulang bukan dari batu. Wala raus, demikian pula kotoran hewan, jelas dia bukan batu. Tetapi Rasulullah sengaja memberikan peringatan agar jangan sampai mungkin Abu Hurairah cari batu susah, sudahlah cari yang lain, toh sama-sama keras. Maka Nabi mengingatkan, tidak semua yang keras itu boleh dipakai untuk membersihkan najis. Maka Nabi mengingatkan, jangan mendatangkan tulang. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, sebagai ikramut ta'am, pemuliaan makanan. Dari sisi mana? Karena hadis yang lain menunjukkan bahwasanya tulang itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Kalau jin yang muslim itu makanannya tulang. Adapun kalau jin kafir, mereka memang siap mencuri makanan kita. Kalau kita nggak baca bismillah atau makanan jatuh kita biarkan, tidak kita ambil, dia mencuri makanan itu. Makan makanan fisikal kan? Iya, betul. Nah, tatkala jin
saudara kita dari kalangan jin itu muslim, makanannya adalah tulang, maka kita dilarang untuk menjadikan tulang sebagai alat buang najis. Kasihan dia. Itu biar dia mengurus itu. Tapi boleh tidak untuk kita, oh ini tulangnya masih sedap, ini masak merah sedap juga, oh sudah diperang lagi, boleh tak kita gigit? Boleh, tak masalah. Itu kita yang istilahnya mengusahakan, kita yang membeli boleh. Cuma yang tidak dipakai dibuang, tanpa kita jadikan itu sebagai alat untuk membersihkan najis. Makanya zaman Rasulullah tulang banyak bertemparan, tulang-tulang binatang. Iya. Kemudian binatang, kambing-kambing. Iya betul. Iya, mungkin dimakan hyena, dimakan anjing-anjing yang ada di sana. Secara dimensi lain ada juga yang ikut memakannya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, tulang yang jatuh itu akan didapatkan saudara kita dari kalangan jin, awfarama yakunu lahma, itu penuh dengan daging. Kita tak nampak, udah kita makan, tapi Allah yang kasih rezeki. Ternyata penuh daging itu untuk dia, bukan untuk kita. Untuk kita sudah habis. Entah itu kekuasaan Allah. Kata para ulama, di sini ada hukum qiyas. Kalau makanan jin saja wajib kita muliakan, apalagi makanan manusia, berarti tidak boleh menggunakan makanan manusia untuk buang, untuk membersihkan najis. Mungkin di sini kita tak mampu membayangkan itu, tapi di Arab terkadang roti yang kering yang terbuang itu keras seperti batu. Kalau orang tak tahu hukum, mungkin dipakai untuk membersihkan najis, itu haram, tak boleh. Itu makanan manusia. Kalau makanan jin aja wajib dimuliakan, apalagi makanan manusia. Dan juga dari sisi yang lain, hikmahnya kalau dengan tulang itu tidak boleh untuk bersuci. Kenapa? Karena dia itu sifatnya adalah lazij, atau istilahnya licin. Gimana benda yang licin kita jadikan untuk membersihkan najis? Susah. Tapi kalau batu ada nilai kesatnya. Berarti yang segala jenis yang licin tak boleh untuk menggantikan batu. Kenapa plastik ya, tak boleh, tak sesuai. Plastik yang licin, apalagi kaca, malah nanti calar gitu ya. Dan sebagainya, itu tak boleh. Demikian pula kata para ulama, termasuk dari jenis tulang adalah gigi. Mungkin kebetulan kan kita menemukan gigi dinosaurus, wah besar juga tuh. Nah, selama dia belum jadi fosil, kalau jadi fosil mungkin batu ya istilahnya ya. Tapi kalau dohirnya adalah gigi ya jangan. Kemudian wala raus, demikian pula kotoran hewan. Kenapa? Karena kotoran hewan walaupun kering dan dia memiliki nilai kesat, boleh untuk bersihkan najis. Ini terlarang adalah karena dia, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, makanan hewan dari jin. Jadi jin juga punya hewan-hewan tunggangan, mereka juga perlu makan. Kalau hewan kita mungkin makan rumput atau apa. Hewan tunggangannya jin, selain mungkin suka terbang, mungkin ada yang suka naik kendaraan, hewannya perlu makan. Ternyata makanannya adalah kotoran dari hewan kita. Entah bagaimana itunya, gambaran di dimensi lain nih. Kita memuliakan, kita kasihan sama mereka, jangan dicampur dengan najis kita, kasihan. Itu ada teknologi kontrol. Ada ya, mereka lebih pandai. Buktinya masalah pengobatan, banyak bobo yang minta bantuan jin. Teknologinya lebih hebat. Buktinya mereka boleh membawakan pada kita gambar siaran langsung di sana. Kalau kita memang punya kesaktian macam itu, kerjasama dengan jin, naudzubillah. Menunjukkan mereka punya teknologi ya, dan sebagainya. Boleh terbang dengan cepat, boleh gerak cepat. Manusia memang dicabar dengan badan yang lemah dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan kesabaran pahalanya lebih banyak daripada jin, insya Allah. Kemudian fa'ataituhu bi ahjar. Kemudian saya mendatangi Nabi dengan bebatuan. Sekarang masalahnya bagaimana kalau bukan dengan batu? Kata Al-Hafidh, ini adalah sebagai contoh saja, kharaja makhrajal ghalib, bukan sebagai pembatasan. Tapi Nabi menyebutkan batu karena itulah yang mudah dijumpai, ditemukan di masa itu, agar Abu Hurairah tidak pening. Tapi orang yang fakih dia akan tahu bahwasanya batu dan apa saja yang menduduki posisi sebagai batu boleh untuk menjadi pengganti. Seperti apa? Kulit kayu, asal jangan yang kasar-kasar, jangan yang berduri, nanti sakit sendiri.
Demikian pula misalkan apa itu tanah yang kering dan keras, tanah liat misalkan tembikar, itu boleh. Demikian pula daun yang kasar, bukan daun yang halus, karena kalau halus dan licin nanti kiasnya kepada tulang, tak boleh. Nah kalau sekarang senang, ada tisu, ada kain-kain yang agak kasar permukaannya dan sebagainya, itu boleh. Kulit-kulit buah yang memang sifatnya kesat boleh, tapi jangan kulit durian. Oh, naudzubillah. Cari bahaya. Menyesal seperti itu. Menyesal. Bitolofisiabi, saya membawanya dengan ujung baju saya, diletakkan di situ biar senang bawanya, dapat batu banyak. Ila jambi, saya letakkan fawadhtuha ila jambi, saya letakkan ke samping beliau. Ini fikih, yaitu apa? Jangan jauh-jauh, nanti Nabi susah lagi ya. Saya letakkan di dekatnya, wa a'radtu anhu, dan saya berpaling karena Nabi hendak membuka auratnya, maka tak boleh dilihat. Falamma qada, tatkala beliau sudah selesai dari buang hajat, atba'ahu bihin, maksudnya atba'a asaran najasah bihin, yaitu Nabi menyusuli jejak-jejak najis dengan batu-batu tadi, menghilangkan najisnya dengan batu tadi. Bagaimana sisa yang sedikit? Kata para ulama, yaitu apa? Yasirun najasah ma'fuun an, najis yang sedikit itu dimaafkan, yang penting sudah berusaha. Karena tidak ada air, terutama di masa itu, di tempat itu mungkin cari air susah. Alhamdulillah ada penggantinya. Kalau daun hijau pokok itu boleh. Boleh, yang penting agak kasar-kasar, mungkin macam Di belakang itu. iya, mungkin macam daun jati, yaitu kering. Kalau yang halus-halus ya, nanti najisnya tak hilang-hilang, susah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kalau daun kering Tak masalah. Jadi boleh dipakai. Kalau dia rumput-rumput mungkin susah juga ya. Pecah-pecah malah susah. Kalau daun yang macam senang pecah.